Pak, putus-putus, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka bersama ujian komprehensif pendidikan profesi guru atas nama Iin Primawati Yahya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Iin, disilahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Izinkan saya untuk membaca surah Al-Azhar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa la yarjullaha yawma akhirah wa zakarallaha kathiran wallama ra'al Oke, oke. Cukup. mu'minuna. Halo, Ya, cukup ya. Pak. Coba yang ayat tadi dibaca sebanyak 3 kali. Coba dibaca kembali. Satu Ya, ayat itu Pak. dibaca kembali. Satu ayat tadi dibaca kembali. Laqad kana lakum fi Rasulullah itu dibaca kembali. Coba. Ayat, Pak. Ya, Ya, diulangi Pak. lagi 3 kali. Diulangi 3 kali. Silakan. Oh ya, baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Oke, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Oke, sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Baik. Sekarang coba Ya, Pak. dibaca terjemahan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Baik. Ini menurut Iin maknanya ini apa? Makna ayat Al-Quran ini. Ya, Pak. Maknanya apa? Makna ayat Al-Quran ini berbicara soal apa? Soal akhlak Rasulullah, Pak. Akhlak? Dari Ah, baginda akhlak? Rasulullah Muhammad SAW. Oke. Baik. Sekarang silakan tulislah ayat ini. Diberikan waktu. Silakan. Mohon izin saya ambil Oke, dari Al-Quran ya, silakan Pak. ambil penanya, disalin ini ayat. Satu Ya, baris saja, satu baris di atas, ya. satu baris, Pak. Ya, Baik. silakan.
واجعله لنا حجة يا واجعله لنا Baik, Maaf Pak, sudah? ya. Baik, coba saya lihat. Kelihatan Pak? Coba agak ke belakang. Coba agak ke belakang. Oke, oke, oke. Coba saya lihat lagi. Coba ulang lagi. Ah, sebentar. Laqad kana lakum. Oke. Nanti secara jelasnya di foto lalu dikirim ya ke WA. Oke, sudah jelas. Baik, terima kasih. Baik Kita Pak, ke terima bagian kasih. yang lain. eh Kepada Iin, saya coba tampilkan. eh Sorry, saya akan tampilkan modul ajarnya ya. Mudah-mudahan ini bisa dilihat modul ajar ini. Apakah ini benar modul ajarnya? Halo. Iya Pak, benar. Oke. Ini memahami kisah Nabi Muhammad periode Mekah ya. Iya, Oke, periode Mekah. Ini di fase apa ini? fase B Pak, kelas Oh, 4. fase B itu ada di sekolah dasar itu kalau kurikulum Merdeka ada berapa fase? Ada 3 Pak, fase A, Eh, Rinciannya? kelas 1 2. Ya, Oke. Ya, rinciannya? ya fase A untuk kelas 1 2, fase B untuk kelas 3 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Oke, ini terkait dengan berakhlak mulia, gotong royong, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini ini apa ini? Ini bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia. Ini apa namanya? Nilai. Ya, nilai Nilai. profil Pancasila yang diharapkan dari siswa Pak. Oke, nilai profil Pancasila itu ada Ya, berapa yang kamu tahu? ada Kan ini hanya 5, 3 toh. Yang lain ada kolaborasi, kreatif, nilai nilai-nilai lain apa? kolaborasi Pak. Apalagi? Oke, cukup ya. Berikut kita tes berikut lagi. Ini lain nilai moderasi ini ada tasamuh. Ini maksudnya seperti apa ini nilai tasamuh ini? Ya, itu nilai moderasi beragama yang diharapkan dari siswa Pak setelah memahami Oh, dokumen. dan ini dinilai pada saat
proses. Pada saat ini kan Proses sikap yang diharapkan dari peserta didik toh, yang ini toh. Halo, yang ini kan yang diharapkan dari ya, peserta didik, ya kan? ya Pak, Ini kan yang diharapkan dari peserta didik. iya, Oke, ya, pertanyaan saya, ini tagihannya iya, dilakukan iya, kapan? iya Pak. Ini tagihannya, prosesnya dilakukan bagaimana? Nggak bisa dinilai, Oke, bisa berikut. dinilai pada saat Oh, di saat? pembelajaran Pak. Oh, di saat pembelajaran. Nanti Jadi kita pada lihat. saat Oke, kita akan lihat. Ini ada diskusi storytelling. nanti saya memberikan kesempatan untuk siswa. Hmm, Iya Pak, karena ini materinya tentang sejarah, jadi saya mengambil materi storytelling dengan menggunakan presentasi yang akan dibuat pada saat proyek nanti. pada proyek nanti. Kita Jadi mereka lihat akan apakah menceritakan kembali tentang kisah Nabi setelah membuat proyek dalam bentuk presentasi, Pak. oke, ini KKTP-nya. Iya, Pak. Mengidentifikasi strategi dakwah, menyebutkan dan menjelaskan. Ini kelas 2 ya, pemahaman bermakna. Ini pemahaman bermakna maksudnya apa? Pemahaman bermakna maksudnya pemahaman siswa untuk ini, Pak. Apakah siswa ini sudah memahami kisah-kisah Nabi tersebut atau sudah pernah mendengar atau sudah mempelajari. Bisa juga dengan mempelajari materi ini, siswa jadi lebih paham bagaimana kisah-kisah Nabi Muhammad, baik beliau sebelum menjadi Rasul maupun sesudah menjadi Rasul. Oke, pertanyaan pemantik. Gunanya pertanyaan pemantik untuk apa, Ibu In? Ya, untuk mengukur pemahaman siswa, apakah siswa tersebut sudah pernah mempelajari atau sudah mengetahui materi ini, Pak? Apakah sudah Oke, pernah mendengarnya di mana gitu? itu bukan dilakukan dengan tes diagnostik Iya, Pak. lain. Saya rasa diagnostik itu adalah penilaian yang dilakukan sebelum memulai materi, Pak, untuk mengukur seberapa paham siswa mengenai materi yang akan saya ajarkan. Perbedaan dengan pertanyaan pemantik. Dan pertanyaan pemantik, pertanyaan untuk menggali pengetahuan siswa, Pak. Apakah sudah pernah mendengar atau mempelajari materi yang akan saya ajarkan? Jadi perbedaan mendasar antara pertanyaan pemantik dan asesmen diagnostik kognitif apa? Kalau pertanyaan pemantik, Pak, ditanyakan secara langsung. Kalau asesmen diagnostiknya ada berupa instrumen yang bisa Tapi yang sama-sama tertulis. bertanya kan? Sama-sama Ya, mengukur Pak. Ya, kemampuan Pak. kan? Ya, Ya. sama-sama. Konteksnya sama, Pak, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang akan diajarkan atau yang akan diterima oleh siswa. Pertanyaan pemantik itu bukan memantik motivasi, memantik minat, memantik rasa ingin tahu, Ya, memantik kegairahan belajar, memantik seperti itu, Pak, ah, motivasi untuk mempelajari materi yang akan diterima. bukan mengetahui kemampuan peserta didik, tidak. Yang mengetahui kemampuan tentang pemahaman sejauh mana mereka memahami materi yang akan diterima atau yang akan saya berikan. Ya, kalau yang itu lebih kepada asesmen diagnostik Media kognitif. sosial. Ya, Pak. Tapi kalau pertanyaan pemantik, namanya saja Ya, pemantik. memancing. Menggairahkan semangat, menggairahkan Ya, minat, siap. menggairahkan semuanya. Pertanyaan Motivasi. saya, pertanyaan saya, Ya, Pak. apakah kamu punya pertanyaan pemantik ini menggairahkan siswa?
cukup menggairahkan, Pak. Di mana gairahnya? Apa saja Karena, peristiwa karena Coba kamu baca pertanyaan. ya Pak, Coba apa pertanyaannya saja dibaca. peristiwa penting yang terjadi, apa saja peristiwa penting yang terjadi pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW? Mungkin Apakah dengan mengajukan siswa akan pertanyaan ini, menjawab. oke cukup. Apakah dengan mengajukan pertanyaan ini anak-anak kelas Ya 2, Pak, anak-anak kelas 2 SD cukup bergairah? empat, pas empat Pak, pas ini. Hah? Oke, Iin. Pertanyaannya apakah anak-anak kelas 2 akan bergairah dengan pertanyaan pemantik ini? Insya Allah akan Pak. Ya, Insya Allah mereka akan bergairah Pak. kalau saya melihat Wahyu. pertanyaan ini tidak bergairah. Supaya bergairah, pentingkah kalau pertanyaan pemantik ini? Bisa Pak, penting. Nah, jadi bagaimana redaksi supaya dia bergairah kepada adik-adik kelas 2? Kelas 4 Pak, Kelas 4, masih kelas 4. BM. Apalagi kelas 4. Bagaimana agar bergairah? Ya kalau kalau mau dikaitkan dengan kondisi sekarang, mungkin saya bisa bertanya, Heeh. adik-adik, kita dalam waktu dekat akan menyambut Maulid kelahiran seorang Nabi. nabi. Ya, Ya, mungkin mereka, oke. ya Bu, saya tahu Bu, ya Nabi Muhammad. Heeh. Mungkin saya akan lanjutkan lagi Pak. Nah, dengan kelahiran seorang nabi yang akan membawa kita pada masa yang lebih baik, mungkin bisa kalian Ya, mestinya itu yang kamu gak bergairah gitu. Jadi biasa misalnya kamu Pak. menampilkan apa walimah cup yang mereka sering lihat di peringatan Oh Maulid iya, Nabi. iya. Adik-adik pernah Ya, lihat ini? Oh baik iya Pak, Bu baik Guru. Pak. Ya, Biasanya pernah kita Pak. Ya, biasanya kita rebutan di masjid. Nah, ini dalam rangka apa biasanya? Oh, peringatan Maulid Nabi. memperingati apa anak-anak? Oh iya. Mau Ya Pak, baik adik-adik Pak. kita akan apa yang terjadi ketika Rasulullah berada di Mekah, mau ibu, nah, gitu kan? Tapi kan kalau pertanyaan pemantiknya begini, nggak menggairahkan, Ya ya? Pak, baik. Oke, berikut. Berikut ini kita akan lihat lagi kegiatan pembelajaran. Coba kamu deskripsikan kegiatan pembelajaran ini secara singkat, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Kegiatan pembelajaran pada materi ini saya mengambil mode pembelajaran pendekatan proyek based learning. Jadi siswa akan belajar cara menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad melalui presentasi singkat yang akan mereka tampilkan dan akan mereka buat melalui aplikasi Canva, Pak. oke. Jadi Terus? kegiatan saya mulai dengan kegiatan pendahuluan dulu, yaitu kegiatan pembukaan. Jadi saya membuka pelajaran dengan berdoa dan meminta salah satu orang tua untuk memimpin doa. Kemudian mengabsen siswa yang hadir sakit atau izin. Kemudian mempersiapkan peserta didik untuk siap menerima materi, Pak. Seperti letak tempat duduk, saya suruh siapkan buku penunjang, buku tulis, alat tulis. Kemudian saya mengajukan pertanyaan pemantik yang insya Allah nanti akan saya perbaiki nanti, Pak. Setelah itu masuk kegiatan inti, saya mulai pada pertanyaan mendasar. Jadi saya akan menampilkan video singkat mengenai perjuangan Nabi Muhammad selama periode Mekah. Karena pada fase B ini, Pak,
kisah Nabi Muhammad terbagi dua, yang kelas 3 dan kelas 4. Jadi saya fokus di kelas 4 adalah kisah Nabi setelah beliau menjadi Rasul. Kalau yang kelas 3 itu CP-nya sama Pak, tapi lebih fokus pada kisah Nabi sebelum menjadi Rasul. Jadi pada saat beliau menjadi Rasul ini akan saya ajarkan apa saja strategi dakwah yang beliau terapkan, kemudian tantangan-tantangan yang beliau hadapi, dan hikmah apa yang bisa diambil dari peristiwa itu, Pak. Nah, yang pertama saya akan menampilkan video, jadi siswa akan menyaksikan video yang akan saya tampilkan. Kemudian setelah itu saya memberikan pertanyaan pemantik untuk memancing gairah siswa untuk belajar materi ini. Kemudian setelah saya bertanya-bertanya sama siswa, saya memberikan penguatan. Biasanya siswa menjawab apa yang saya tanyakan, saya beri penguatan kembali sebelum saya masuk pada materi. Nah, yang kedua yaitu mendesain perencanaan produk. Jadi siswa akan saya bagi, berhubung kelas 4 ini terdiri dari 19 orang, jadi mungkin akan saya bagi 5 kelompok, ada yang terdiri dari 5 orang dan ada yang terdiri dari 4. Nah, kelompok ini akan saya bagi, Pak. Kemudian akan saya berikan lembar kerjanya. Nah, lembar kerjanya itu mereka akan bekerja sama untuk mencari materi yang akan mereka tampilkan di presentasi nanti, Pak. Nah, kemudian setelah membagi LKP ini, saya sudah mulai membimbing siswa bagaimana cara pengerjaannya, bagaimana cara membuatnya. Kemudian saya memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi dan membagi tugas, siapa yang akan mencari bahan untuk diketik dalam presentasinya, siapa yang mendesain presentasinya di Canva, kemudian